Tapi kalau misalnya dari big banks ini ya, kayak kenapa yang lu pilih itu Mandiri dari 4 ini? Dari 4 ini kenapa Mandiri? Karena pertama kita buang ini dulu ya, misalnya kan kalau mau menilai big banks itu kan pakai pendekatan value investing. Value investing kan berarti lu harus lihat yang PE-nya paling kecil, yang BV-nya paling kecil. Berarti dari 4 ini paling mahal BCA. Kalau dari pendekatan. Yang paling menarik sebenarnya BNI, Mandiri, baru BRI sebenarnya. Waktu itu ya, sebulan yang lalu. Nah, lalu pendekatan kedua, lu lihat dulu misalnya dari lu maunya perusahaan yang swasta atau negara, BUMN. Nah, kalau gue lebih prefer BUMN. Gara-gara apa? Kalau swasta banyak masalah. Bisa dipermasalahkan, bisa aja ya. Kan waktu itu ada rumor kan, BCA kena isu apa, segala macem yang waktu 98, BLBI atau apalah, ya kan. Jadi kayaknya kalau lu mau tenang, daripada kena isu-isu yang kayak begitu, ya berarti BCA keluar lagi, gitu loh. Lalu misalnya, dari 3 yang ada, misalnya BUMN kan udah kepilih nih, akhirnya BUMN. Nah, dari situ cari yang value yang paling murah, akhirnya ketemu 3 ini. Nah, dari 3 ini, gue lihat nih misalnya, yang paling good corporate governance itu siapa? Nomor 1 BRI, nomor 2 Mandiri. BNI paling terakhir. Apalagi ada isu yang apa, penggelapan dana lah, deposito nggak bisa ditarik lah, apa segala macem. Dari 3 ini menurut gua kinerjanya paling bagus tuh BRI dan Mandiri. Berarti udah hilang nih satu lagi nih, tinggal BRI dan Mandiri. Nah, dari BRI Mandiri, kalau BRI itu lebih ke orang bawah, ke masyarakat. Sedangkan kalau Mandiri itu lebih ke corporate. Nah, dari situ lu mikir lagi, lu lebih enak ke orang bawah atau lebih enak corporate? Kalau menurut gua corporate lebih enak. Lu deal sama orang bisnis lebih enak daripada deal sama orang-orang yang bawah-bawah itu, yang apa, nanti dia penyalahgunaan, dia ambil pinjaman, totalnya duitnya buat pakai judi online lah, segala macem. Nah, jadi gue lebih suka bisnis ke corporate. Dari situ gue tentukan si Mandiri. Lalu dari lihat EPS-nya juga, Mandiri itu earning per share-nya meningkat, pendapatannya meningkat, sedangkan BRI itu menurun di 2025 kemarin. Dari situ gue tentukan si Mandiri. Gitu sih. Kenapa nggak lirik saham di luar Big Four? Ada Breeze misal yang bagus juga, lagi tumbuh gede. Breeze mungkin kalau ngejarnya, nah Breeze itu mungkin kalau dari value investing dia udah PR-nya udah lebih tinggi, PBV-nya udah lebih tinggi. Mungkin kalau ngejarnya growth, mungkin Breeze ya, gitu loh. Karena gua nggak ngejar growth, gua ngejarnya dividen, ngejarnya memang gue butuh anchor yang tenang, buat tidur tenang di jaminan. Ya gue lebih prefer Mandiri sih. Tapi kalau ngejarnya growth mungkin Breeze sih. Ya, tapi lu consider nggak sih kayak bank yang relatif lebih kecil, CBC lah, CMB lah, yang gitu-gitu? Dulu gue suka main di sana, cuman sama ya, pergerakannya juga lama ya. Terus udah gitu nggak bisa beli gedenya, susah bro. Kayak misalnya mungkin kalau lu mau belinya 10 miliar mungkin masih bisa ya. Tapi kalau lu misalnya belinya kan kalau gue kan belinya ratusan, itu pasti gue yang narik gitu loh. Belinya susah. Terus pas nanti mau keluarnya susah. Sedangkan Mandiri itu keluarnya gampang. Kalau misalnya gue ada saham lain yang bagus, gue tinggal jual, tinggal switching aja kan gampang. Gitu. Lu preference-nya kayak gimana sih? Misalnya lu lagi invest atau trade gitu ya, lu suka yang lu yang narikin, atau lu mendingan ada orang lain yang narikin? Kombinasi kali ya, Kalau misalnya sahamnya kecil, terus gue merasa, misalnya gue tahu nih, ini saham kecil banget nih, targetnya segini. Terus gue misalnya dapat barangnya susah dikit-dikit, ya gue sembari beli, sembari narik aja gitu. Gue nggak apa-apa kasih orang untung. Gue tipenya lo orang untung, gue nggak apa-apa gitu loh. Kan ada orang yang nggak mau kasih orang untung kan. Gue maunya belinya di harga 4.000, pokoknya 4.000, ngantri di 4.000. Kalau gue orangnya nggak suka ngantri bro. Gue nggak sabar. Gue daripada nunggu 4.000 cuma dan dikit, saya gue mau beli misalnya 10 miliar. Ya udah gue tarik aja 4.000 ke 5.000, gue nggak apa-apa. Gue sembari beli, sembari narik gitu loh. Gue it's okay. Gue kasih orang untung, gue tipenya nggak apa-apa gitu loh. Kok masih hold BMRI apa enggak? Target sell di berapa? Kok Andri average BMRI di berapa? Oh, pengen copy paste mereka bro. Ya average-nya di sekarang-sekarang gini lah, cuman beda dikit, atas dikit.
Karena setiap turun ke bawah gue makanin. Gitu. Oh, lu masih nambah terus? Masih. Jadi tadi pagi gue juga masih ada beli sebelum datang ke sini. Kan tadi pagi murah banget. Udah 4.400-an gitu. Kemarin lebih murah. Apakah Gue lu beli. Apakah ini ya, apakah make sense kalau misalnya kita tunggu misalnya kan sekarang kan kemarin misalnya yang exit kan foreign kan. Wah, foreign deras banget exitnya gitu. Bisa yang beli kan retail gitu misalkan. Nah, apakah wajar kalau misalnya kita tuh tunggu sampai si foreignnya ini udah mulai balik lagi, udah pede sama Indonesia baru kita mulai average gitu. Itu boleh juga, tapi waktu itu pernah sebenarnya pas di Februari itu Mandiri gue juga pernah turun ke 4.500, terus gitu dia langsung rebound ke 48 gitu loh. Jadi menurut gue kalau dia udah bisa dapet di bawah 4.500 menurut gue udah supportnya lah, udah bottom lah. Jadi di situ menurut gue ya udah good to buy lah. Toh gue buy-nya kan nggak all in, gue buy cuman pakai sedikit uang gitu loh. Tapi lu consider buat jual nggak sih suatu saat gitu? Kalau ada emiten lain yang lebih menarik, mungkin gue jual sedikit doang. Tapi gue tetap nyaman dia jadi anchor, gue udah nyaman sih. Gitu. Oh, ini saham yang lu consider buat hold relatif lama. Iya, gitu, karena diem aja dapat kayak kemarin di bulan Desember dia bagi dividen interim dapat 3M. Lumayan dari interimnya gue udah bisa hidup lah setahun gitu. Iya. Kabar fundamental seperti BBCA gimana kok per hari ini udah hampir nyentuh 6.000 per lembar saham. Kalau misalnya BCA gimana menurut? Kalau menurut gue sih good time to buy sih. Good time to buy. Jadi kalau gue tipenya selama perusahaannya bagus turun gue nggak takut sih. Gue tipenya emang berani lawan terus. Tapi mungkin belinya nggak langsung all in. Belinya cicil. Biasa nanti di bulan Juli udah mulai rebound nih market. Biasa Mei pertengahan itu bottom. Mei akhir, Juni agak stagnan, Juli itu udah rebound. Gitu loh. Nah jadi ya justru lagi jelek ini time to buy. Gitu. Nanti udah bagus ya time to sell. Gitu loh. Terbalik harusnya. Iya harus justru nanti akhir tahun waktunya panen. Gitu. Apakah menurut lu bakal repeat kayak tahun lalu ya? Soalnya kalau misalnya kita ngomongin tahun lalu kan April juga bottom. Hancur banget. Kan. Benar. Waktu itu gue juga sama, gue merasa kayak wah kayak market gak bisa balik lagi nih. Ternyata balik juga bro. ATH pula. Iya ATH pula gitu loh. Tapi waktu itu karena isunya itu ya dari Pak Purbaya kan. Tadinya waktu Sri Mulyani bottom, udah gitu ganti Pak Purbaya bilang to the moon, jadi naik terus kan. Tapi mungkin ya maksudnya sehebat-hebatnya Pak Purbaya, kalau ekonominya kayak gini ya akhirnya kan market kan tadinya mungkin market FOMO karena Pak Purbaya, tapi akhirnya kan dia lihat data ternyata tidak seindah yang disampaikan, akhirnya ya koreksi. Kan market tuh biasa sadarnya telat gitu bro. Kayak misalnya ada emiten nih di pom-pom, kan udah naik dulu, baru dia sebenarnya nggak bagus-bagus amat, akhirnya kan koreksi gitu loh.